Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz zann. Inna ba'daz zanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Sadaqallahu azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulunal hasanah kama ta'kulun narul khatab. Rawahul Muslim. Yang kita muliakan Bapak Ketua Kemakmuran Dewan Kemakmuran Masjid namanya tadi Baitul Munir Pasar Grosir Cipulir Jakarta, yang telah lama kita bersama-sama mendirikan, membangun, memakmurkan dengan jamaah agar hidup syiar agama Islam. Walaupun kita yang tinggal di kota besar ini yang disebut metropolitan, banyak orang yang taat dan banyak juga orang yang ingkar. Untuk itu kita yang mengaku bertuhan kepada Allah ini, berakidah Islam, mudah-mudahan ditetapkan oleh Allah akidah kita. Bagaimana Allah menetapkan? Kalau dalam bahasa kita di Minangkabau, baure cakam ke tanah, jauh taunjam ke pitalo, panuhlah bumi di rumpunnya, digampu indak tabukean, di badai alun katauliang, konon kok goyang angin lalu. Mudah-mudahan berurat berakar akidah kita, mempertahankan diri kita tetap istiqamah berjihad di dalam agama Islam. Amin ya Rabb. Lai sehat saya bapak-bapak ibu-ibu. Nan konon kabanyo itu rato-rato ajo jo ciunyang. Walaupun ada orang Minang lain, ya kan? Tapi semuanya kita serumpun. Orang Piaman juga kaum muslimin turun dari Pagaruyuang. Contohnya Kampung Ambo di Baso jalan tu menyebut Labuh. Orang Piaman Labuh aja. Kalau ada nananeh di Kampung Ambo tu Basalahan. Di Piaman Basalahan. Jadi semuanya kita serumpun, sama anak cucu Nabi Adam dan Siti Hawa. Mudah-mudahan walaupun awak berdosa, mengerajokan dan salah, minta ampun awak ke Allah. Nabi Adam juga pernah bersalah, beliau minta ampun, kemudian diampunkan Allah, maka beliau nanti masuk surga. Semoga juga kita sebagai anak cucunya masuk surga kembali nanti. Setelah kita diampunkan oleh Allah, kita harus nyinyi, Pak.
Kalau manusia nyinyi kan berang lah orang. Kau nyinyi nak Allah suka orang nyinyi tu. Ya kan? Jadi jangan bosan-bosan nyinyi ke Allah minta ampun. Mudah-mudahan Allah mengampunkan kita. Amin. Syukur dan puji, segala penghormatan untuk kita semua. Kalau kita bertahan dalam menjalankan aturan Allah, bukan saja manusia yang menghormati kita, tapi malaikat dan Allah juga menghormati kita. Maka tetaplah kita berakhlak baik, memperbanyak ibadah, bersabar dan bersyukur menerima nikmat Allah. Amin. Ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah yang terhormat, ketika kita mengaji kemarin di gedung, kalau ya bapak-bapak nak datang kini kau nak? Baik. Kalau dia ambo, iko sulit menandoi sebanyak kurang. Kan? Nah, malah orang. Tapi kalau ustaz dek nyocie se, jo jalan-jalannya, jo suara-suaranya, itulah ditandoi orang. Iya kan? Jadi jolong saya ambo tiba di madimanya, buya aja. Bab itu, kiranya lah cok malik dia di YouTube lah nyo apa nama bentuk ustaz. Iya kan? Mudah-mudahan tak berkenalan di YouTube saya. Sama nanti kita di dalam surga. Amin. Pertama kita bersyukur kepada Allah bamang ko bisa ambo batamu jawab apa. Di musaji nan talataknya di puncak toko, kan? Beberapa hari lalu atau di Tanah Abang. Nama musajinya Fatahillah. Di siko ya Masjid Baitul Munir, rumah cahaya. Mudah-mudahan semua kita bercahaya hati kita di sisi Allah. Amin. Sekarang juga di Cipulir ini masjidnya di atas puncak toko. Ini sesuatu yang betul sekali. Jangan sampai musaji rendah dari toko paling tinggi. Tanya tu lebarnya lebih kadang dari musaji Fatahillah. Lebar masjidnya. Ya kan? Kenapa saya sampai ke sini? Pertama itu qadarullah. Qadarullah itu di video orang kaji kok. Sehingga para jemaah yang terhormat kaji kok nyopiralan di orang. Orang-orang nan rajin mencelik YouTube tu nampak adanya Ustaz Kelera kok. Ini bapak-bapak ibu. Kita panggil aja lah Ustaz Gojek. Itu tu sebabnya. Sampai lambo kemari. Kalau bagi saja lagi kami lagi. Habis itu insya-Allah pulang ke Padang balik. Karena ada undangan lain di provinsi lain yang dipenuhi. Nan kedua, bapak-bapak, ibu-ibu mengko bisa kita bertamu, ada Pak Yasrizal Umar. Rupanya kampung beliau di Ampe Angke. Di Bukit Tinggi jo dia gam. Ampe Angke, parang jo lintau, parang jo anak Rajo Cino, ube laki pantang terlampau babalik penyakit lama. Luka lama tergores kembali. Itu kalau terlampau pantangnya. Ya kan? Para jemaah, jadi beliau lah lama ingin mau buangi. Kira basuhnya nomor telepon kau. Maka disusunlah jadwal dek beliau. Ada nan tak jadi dan ada tambahan, ada nan tak terencana tapi mengaji. Itu kekuasaan Allah. Ada orang lah disusun dah jadwal, batal dah jadi dah. Ya kan? Kaum muslimin ada nan tak ada dijadwalkan. Waktu tu adalah Abi Salam Messi. Alhamdulillah kini bertamu kita di musaji Baitul Munir. Nan kedua dia anak mo nambah kopiah merah putih hijau dah. Ya kan? Namanya Jeffrey. Inyo mempunyai terapel umrah namanya Bonita Umrah. Kan ada disabui orang sponsor. Ya kan? Jadi beliaulah yang mensponsori anak muda yang energik ini mengko sampai ayahnya kau kamari. Ya kan? Jadi sadonya bermator rantai Pak, bersambung-bersambung. Maka semuanya ini akan memperoleh pahala. Tidak ada yang tidak itu.
Kalau apa membuka HP, cari Rista Wardi Channel. Itu nanlah awak merakam tuh. Kalau sebelumnya banyak orang merakam nan lain. Kalau keluar Rista Wardi Channel, kau nampak tuh, kan? Sudah tu keluar beko mereknya merah, subscribe. Apa entah je tunjuk. Dia mengangguk semjelik tu, ya kan? Ya kan? Entah je tunjuk. Jadi kalau ada bapak-bapak pedagang, ya kan, di pasar Cipulir ini yang telah lama ingin pergi ke Mekah, tapi karena antri, ahlunya dapat sampai gini, umur lah 60 lebih, hampir 70. Kalau serupa bokol lah 71 kah. Rasanya mungkin kalau 10, 20 sampai 30 tahun menunggu, atau PCR lah lama. Tapi ni apa lah sampai itu. Tapi agar bisa juga melihat Masjidil Haram, dapat beribadah di sana. Karena apa? Karena di Masjidil Haram itu menurut hadis Rasul, Pak, sekali awak salat sama jo 1,000 kali musajid di masjid awak. 100,000 kali salat di Masjid Baitul Munir, Pak, sama jo sekali di Masjidil Haram. Tu mengko sebagian haji lah balik Mekah tu nya dak datang saji lah. Nya dia lah puih salat sinan. Tu. Datang. Lalu aja lah. Ya kan? Ini. Sebenarnya ndak baik itu. Inyolah untuk menjadi motor untuk memajukan, mengimarahkan jamaah di masjid. Jadi kalau Pak salat di Masjid Madinah Al-Munawwarah tu 1000 kali. 1000 kali salat di masjid awak. Ya kan? Walaupun apa orang ulaan, orang sunnu, ya kan? Ya. Rupanya jamaah di luar minta suara kotorannya keluar. Ibu-ibu dan bapak-bapak para jamaah yang terhormat, akan ada Masjid Syekh Burhanuddin di Ulaan. Sekali salat sinan itu sama 1000 kali salat sinan, asamo yo sekali salat di Masjid Nabawi. Jadi untuk itu walaupun sulit untuk pergi ke Makkah karena kita sudah tua menunggu bertahun-tahun, apailah umrah, bisa awak berziarah ke makam Nabi. Kalau kini awak ke selawat dari Siko saja, memang sampai itu, Pak. Kalau sinan dakek mana? Iya kan? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya khaira khalqillah. Dari dakek. Jadi melapor sekana ambo tu ambo baga buang jo bonita umrah saja. Bisa lewat telepon, bisa Instagram, bisa saja. Anak-anak muda kini kan canggih. Ambo dapat cerita di Tanah Abang. Orang nak membuka kadai, ada galih nan tak terjual, dia orang langgang. Tapi ada anak muda menggalih bermanfaat di nyo corona petang. Baik itu, nyo jawab itu. Sehingga galihnya terjual jo. Jadi sebenarnya awak nak gaya-gaya nak jangan gagap teknologi harus diperajai itu. Kau tidak balik ke Pemain, kau lihat menjadi kambing. Ini bapak. Ya. Jadi corona tu katanya bermanfaat kayaknya. Iya kan? Anak corona tu kalau pemerintah nak mau menilang gini, sebab dananya lah habis mungkin. Kalau ada je dananya ada je baru habis. Iya kan? Jadi apa-apanya kalau tidak ada dana lah habis.
Baik tujuh suami lah pensiunnya kan ada dananya lah, ada usia saja lah. Orang kelang lah, kau ayam mana telu kena. Itulah salah satunya dari kuasa Allah bahwa melalui sponsor Bonita Umrah ini, alhamdulillah berangai dan umur 71 ko diberi kesehatan dari Allah, basobo judul sana ambo, anak-anak ambo, kawan-kawan, sahabat-sahabat kita nangsa akidah di Musajid Baitul Munir pagi kini. Kalau kita puji Allah, lah bersyukur kita kepada Allah, lah bersalawat kita kepada Nabi. Ambo terjemahkan ayat yang ambo baca tadi lah. Aku dan kita semua berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang telah beriman. Kita semuanya sudah beriman. Saya yakin sekali. Ya kan? Kita ini orang beriman. Orang beriman itu dipanggil oleh Allah. Tandanya apa yang disampaikan Allah sesudah panggilan itu, ada yang berat meninggalkannya, ada yang berat mengerjakannya. Tapi dalam ayat ini yang disuruh Allah harus ditinggalkan di orang yang beriman. Ada perintah ya ayyuhallazina amanu, tapi disuruh oleh Allah mengerjakan. Kalau di dalam ayat itu dilarang oleh Allah mengerjakan. Serupa ke puasa beberapa bulan lalu, ya ayyuhallazina amanu juga kan, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Disuruh, wahai orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa. Jadi itu kalimatnya. Kalau diwajibkan, orang tidak mau berpuasa, maka dia dinamakan tidak beriman. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12 ini, Allah melarang bukan mengerjakan. Wahai orang yang beriman, jauhkanlah dirimu dari prasangka-prasangka buruk. Kenapa? Ramadan kemarin Pak, pertama ketika kita akan puasa, pertama kita lakukan tazkiyatul qalb, membersihkan hati. Besobo ayo kawan hari ke puasa itu kita bajawe tangan, maafkan amboyo, awak ke menyambut Ramadan, awak ke puasa, maafkan ambo. Itu untuk apa tujuannya? Untuk tazkiyatul qalb, membersihkan hati, karena kita akan menyambut bulan suci. Sebab sumbernya segalanya di dalam hati ini. Desianu tu saja mengalir pasal pulir laku galenya. Iyo gapuh badannya. Iyo hatinya sana. Ibu nanti tinggal sinanto badannya laku ruih tinggal kulit pembelui tulang saja. Iyo nyo makan hati, sadangnya mengandung lakinya berbini cerai. Atau makan hati, iya kan? Si anu tu menikah, umurnya lah 70, tapi anak daro gadi umur 25 dia. Bang kamu anak gadi itu hatinya kan naik. Ya kan? Jadi sumbernya dia di hati, ya kan? Kenapa kita tinggalkan di kampung negari awak, payah awak ke negari orang untuk mengais rezeki? Karena orang Minang kok kare hati. Diambil rotan bakabe, diambil karajuit rumpui, iko nan jantan saja kete, bak pantang babalik surui. Mangkonya tinggal piaman nyopai kacibo, kaci pulir. Nah, ya, ini bapak. Iko dek kare hati bulat tekan. Ya kan? Jadi kalau hati awak kumuh tu tak berhasil puasa. Di pertengahan puasa mungkin ada apa nan pedagang, konan sampai hartonya, haulnya, sampai nisabnya. Kemudian membayarkan zakat harta atau zakat tijarah.
Ya kan? Dan ibu-ibu juga begitu, diantar teh goyang kamu saji, diletaknya teh meja. Itu dibawa pisang rabah tu kat 5 inci. Ya kan? Pisang rabah tu nyo tu diparam je keribik ke manihnya tu walau bahasa Indiang diletak di meja kau. Babuku orang itu dak tangguh ibu-ibu dapat palo. Tu pas hari kari rayo awak tahu puaso ko takatuang-katuang antara langit jo bumi palonyo ndak diangke tanpa membayar zakat fitrah lah dibayar lo zakat fitrah. Kemudian kita ikuti khutbah hari raya. Kemudian di ujung-ujungnya kita baca taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Andaikan itu menjadi amal saleh bagi kita, ya kan? Dan kita meraih piala takwa, kita dimasukkan oleh Allah ke koridor takwa, maka saat itu kita sudah menjadi orang yang beruntung. Panggilan ayat ini jangan dipecah piala takwa itu lagi dengan 3 dosa. Ya kan? Acok piala takwa tu pacah basera badarai, ya kan? Ndak ada seketik je lain karena mengerjakan yang 3 ini. Pertama apa? Buruk sangka. Buruk sangka tu keci Allah dalam ayat tadi, adonan doso, adonan indah. Kita harus bisa memilah mana yang dosa, mana yang tidak. Boleh awak berburuk sangka kasih ke diri awak. Ibu-ibu misalnya memasak di dapur, sebelum dihidangan di meja makan, kau mau cari induk boy, ajo ambil aja sendok ketek nyebitu nyelidah. Paduan umur beliau lah kain. Sajak bara amak pandai memasak, ko bara umur. Sajak ada gadis ketek adalah pandai masak. Tapi alun percaya je masakannya. Sebelum dihidangnya itu-itunya lah. Anaknya cuba tu, garam lain teraso atau asin mana, atau kan berburuk sangko namanya. Tapi ke perbuatan awak, ke hasil kerja awak, berburuk sangka kepada kita, kepada diri kita, kepada pekerjaan kita, itu untuk memperbaiki kualitas pekerjaan masa datang. Ya kan? Ada mah kelemahannya kita ubah. Itu nan boleh. Atau anak-anak nan bujang nan kuliah, ya kan, mau operasikan komputer sebelum di print tulisan lah kita ketik kan kita pereso balik. Ada ndak nan double hurufnya, ada ndak nan kurang, itu kan berburuk sangko namanya. Boleh. Atau ibu-ibu kapai beralek, ya kan, setengah jam tagak di kecamin. Bab calik pungguang bacalik sagalo yo. Lain apa? Atau bapa itu nyo muko. Nyo kadang-kadang ibu-ibu ko kan ada nan lele. Bae le nyo cukup bulu mato ko. Atau nyo tukar yo pensil. Na ele orang itu tu. Ya kan? Abi ko hari hujan nyo sikol nitia. Tapi menonton badan di dalam kaca tu supaya nanti kelihatan rapi. Itu buruk sangko ndak apa. Buruk sangko nan tak boleh tu kasih buruk sangko ke orang. Ya kan? Contohnya misalnya ada di pasar kau terjadi kadai di kupak orang. Ya kan, tak ada orang yang tahu tu. Latang nganggur sekadai kau pagi isinya lah dikuras. Awak sama-sama datang ke pasar lah diparkir atau lah diparkir rendah. Itulah baru kerumun orang di kadai itu. Kadai janu dikupak orang. Ya kan? Itulah macam-macam sekecil. Tiba nan seorang nyebitum pinggang. Ada mbadata nanti dengan kasihan tu. Sabuk nan kelera tu nan rincian tandu siko. Sialo le kwenda inyo. Iko menuduh tanpa bukti, iko namanya buruk sangko. Barewai sajo jonan panjang, basongkok sajo jonan lawe. Nyoba jajak, bak bakir, babaun, bak ambacang, bak suriah, bak sipasin. Ada tak kita punya saksi?
Apakah dia tertangkap tangan? Ba mengkota lonsong selidawa sianu tutuma inyo narujang tanjung. Andaikan tidak dia, orang lain kira-kira mendandamnya ndak kawan. Mendandam. Jadi kalau ndak ada bukti, jangan kita buat sangko. Orang pemburuan sangko ko inyo ta seso Pak. Ya kan? Serupa kami ustaz ko lah nyobain orang misalnya kopi susu, pemburuan sangko. Lain dak nyogi kejampan. Anak jadi diminum lah. Awak narugi. Kau ada nyogi kejampan terus kita kan tak sinasin seketik nyandawanan. Ya kan? Ya kan? Kalau kita pemburuan sangko, alam sampai langkah tatumbuh sulit bertinggang bakalaka badan di sisi orang banyak. Sama aja rumput kiambang. Kalau apa makan di rumah makan kiambang, itu kan ada tabe di muka. Ada dalam tabe namanya isi ikan itu ada rumput kiambang. Kalau pagi apa pagi kiambang tu siko. Ku 10 apa kesenan ku kiambang ku lah siko lah. Biko sore kiambang ku lah siko. Sebabnya. Lah selama ku hidup tidak tahu dah. Abiala dan tarang. Baru payah lo berfikir. Bamang ku kiambang tu pindah-pindah. Lai tahu sebab itu. Kabawa urek tagantuang kate pucuk tak sampai. Di angin badan betundo tu kau mari pindah. Samakah orang yang berburuk sangka dengan itu. Ya kan? Tak punya karakter, mudah menuduh orang. Ya. Tapi kalau awak pembaik sangko, ya kan? Alam ko lapang dewa. Di orang sampai dewa lapang, di orang sulit dewa mudah. Itu kalau pembaik sangko. Contohnya, orang mencukur rambut. Kalau di kampung ambo di Waso barage namono. Di Padang potong rambut. Ada lo Waso piamannya barbershop. Ya kan? Ya Waso piaman dah. Bahasa piaman ko banyak mirip bahasa Inggris. Come here ke orang Inggris, come here. Ada aja mirip bahasa Arab. Sikin ke orang Arab, bisa tahu? Sakin ke orang Arab. Hayya ke orang Arab. Woi woi. Orang baca Pak potong rambut tadi lah sudahnya potong rambutnya di tukang cukur sudah tukangnya dilantangan di kursi dilantangan tu nya ambil pisau di tukang cukur yang asal lu kajange lain ada lari orang cukur tempat wadeng kanyo dah biasa dan selamatkan diri iya tapi dah adanya cameh bab itu nya barata artinya tukang cukur indak kamangare liyenya dah. Tapi hanya membersihkan bulu. Kalau ambo tak kalok tak. Jadi mau balik kok ke kurang lalu. Ngaji ke sana, ngaji ke sana. Kurang lalu. Kalau ambo lah cukur lah tiba membersihkan bulu si kota mau tak kalok. Lah siap ya aja. Apa mangko bisa tak kalok apa? Pisau laki diliye. Karena sangko buru anda sakete jo. Nanado tu sangko baik. Sudah ko rapi bentuknya janggui ambo. Diberasihan dari tukang cukur. Tukang cukur tu Pak, itu pencariannya Pak. Allah sudah janggui aku nyucukunya betul. Ko ado jo nang kasih. Ikan sebabnya dapat piti jadi asa dapat piti wak jang kasa kau orang. Ya kan? Kalau ada orang mengalir, tu mudah-mudahan di pasar Cipunir kan tidak ada. Kalau tidak luntur kain ke bu, ada tidak di pabrik kerja ada menjualnya. Antanya ke sini luntur dan luntur. Itu lah mereka langang kata apa? Begitu ngelai. Lain terang apa tahu? Jadi buruk sangka itu menggugurkan pahala.
ditunjang oleh hadis Nabi, orang buruk sangko itu kan orang dangki. Orang dangki itu tidak sanangnya juga keputusan Allah ke orang. Orang kayo takdir Allah enggak. Iyo, orang mepangkai takdir Allah. Jangan bingi awak ke orang. Ya kan? Jalih Allah ngecen tu tu'til mulka man tasya. Nyagian kekuasaan ka orang nanyo kandai. Walaupun menurut penilaian awak orang tu ndak pantas, tapi takdir Allah inyo pantas. Jangan awak pembingi kenang kayo tu takdir Allah. Kalau nampak orang kayo, pai awak kesinan beralik ke rumahnya kerancak tu. Baca, Masya Allah, tabarakallah. Doa ni nyo, ya Allah, tambah jolah rezekinya. Pemurah lah nyo ke orang miskin ya Allah. Kadang-kadang awak masuk ke rumah orang kaya ndak mende itu, nampak di mana ada PPT di kelera. Sarancak kon. Ada yang tahu nyo lah lama pensiun rumah rancak, PPT nyo maliang macam. Beberuk sangko tu awak dan sampi sendiri dosa dah pe. Dosonya bara. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah kamu suka memakan daging saudaramu yang telah mati, memakan bangkai orang? Lihat muak. Lawak karang je. Kalau lah busuk lah hitam misangnya tu. Lain mau jawab mulai. Apalagi bangkai manusia, ya kan? Asamu dosonya je itu, berburuk sangko ke orang. Kita jawabkanlah itu. Sudah tuan. Wala tajassasu. Jangan suka menyalahkan orang kalau ada problem dalam diri awak. Jangan dikaitkan juga kesalahan orang. Sian angka ditiru Ustaz kalau terjadi mode itu dia awak. Tiru Nabi Adam. Pantas saja beliau Nabi dan Rasul untuk ditiru. Nabi Adam itu keluar dari surga. Yang menggelincirkan siapa? Syaitan. Itu Al-Quran mengatakan fa'azallahu syaitan. Maka keduanya suami istri Adam dan Hawa itu digelincirkan oleh syaitan. Itu kata Allah. Satu kesalahan beliau mendekati pohon kuldi dengan istrinya, beliau turun ke dunia ini. Tetapi beliau diampunkan oleh Allah setelah bertobat, masuk surga lagi. Mudah-mudahan kita juga begitu. Kita tidak akan terlepas dari dosa, Pak. Ambo saja pai jauh-jauh jo ke Patabang, Pak. Ikan acok ambo berdosa. Dak palo zan lepek pengaji. Di maco ustaz berdosa tu di bandara. Bab itu. Murah di bandara tu mencari pau orang perusi daripada ayah pau yang kampung. Tu nak percaya Pak? Percayalah. Tu di mall je. Kapa pinci yang zawak tu jatuh berjalan lebih-lebih lah gaib. Atas cali aja dia ulah induk-induk nantak berterati kan. Ya kan? Ya baik sama seorang singkik dan sepandek tu. Kalau ayam kampung ke dicali paunya apa? Awak harus mau umpan jo melukui lah. Kalau dikaja saya mengelabuangnya. Jumpan jo melukui kendak jo atas. Tu dicakau. Bisa ndak didabiah seseorang serpu orang mendabiah ayam ras? Ini apa? Ada tukang paci je tu. Sabo ayam kampung kau nyo olahraga taruh ibarat. Melompek kau jangan melompek tu berkuat tu menggarisi ayam betina. Jadi badannya kuat. Ada dipaci yang kapaknya, kakinya, tu dipaci yang mariahnya, baru Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ayam ras saja dari lahir dalam keranjang sampai kena dabiah. Badannya lama, maka seorang melebihannya itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk tong. Lah di dabiah ayam kampung tu cik tukang paci, cik tukang dabiah.
lebih bisa si dikubah kulitnya serupa ayam ras. Indah dia nge nai lu. Dia bui. Baru dicabui bulunya cece. Lata cabui bulunya tu alunya nampak bawahnya le. Bab itu ada kulit tipis tunggu bulu tu. Diratih lo je pisau. Pisau apa namanya? Nan tipis tajam tu. Karter. Baru nampak bawahnya. Kalau bau orang Perusi, paisalah ke bandara aja mal. Nampak tarwi. Iya kan? Banyak orang kini tidak batarati. Kaum muslimin adonan orang awak, tidak orang lain, tidak orang luar negara. Jadi itu menjadi awak bado sojo. Nabi Adam yang menggelincirkannya setan, dia turun ke dunia dipisahkan oleh Allah. Nabi Adam takdir turun di India, Siti Hawa turun di Jeddah. Untung seorang tu tinggi Pak, tingginya 70 eto. Jadi kalau dari Cipulir ke Tanah Abang tu 2 langkah, tak perlunya naik bis kota. Ya tinggi. Ya apa sih kok? Aba cari-cari lah nyoba duo. Dalam suatu hikayat lebih dari 500 tahun mangko bertamu. Ambonan ampun nambo Nabi Adam tu Pak. Nan sandut nambo. Baratui tahun tak bertamu jo bini. Anda ada jo bini je. Adam nang kini ada jo bini, ba bini jo ele. Pare boda. Oh baik itu punya. Dah ada orang lah selain dari bini itu dah ada orang lain. Benar tu. Kalau ada orang lain ajak sarinya bini mana. Lebih-lebihnya CD lo kan lah. Kalau CD itu kan sampai enceng ame ya puya. Alun wah hilang lah. Bertemu beliau di Jabal Rahmah, di tempat wukufnya orang beribadah haji, dan di sanalah puncak haji. Ya kan? Apa suhu dia berdua di sini balik minta ampunnya. Apa simak Nabi Adam minta ampun go? Baik apa cali dalam Quran? Doanya itu dalam Quran, Pak. Tidak sedikit pun dia menyalahkan syaitan, yang disalahkan dirinya. Kenapa? Nalarnya mengatakan syaitan itu programnya memang itu untuk menggelincirkan kita. Kenapa kita mau? Itu jawabannya. Sehingga Nabi Adam itu berdua-dua je bininya minta ampun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menganiaya diri kami ya Allah. Sekiranya Engkau tidak mengampunkan kami, tidak belas kasihan kepada kami ya Allah, jadilah kami berdua orang yang merugi. Dia doanya menyalahkan setan. Kami digelincirkan setan. Setan nan maniayo kami ya Allah. Dah doanya itu. Itu nang kali tiru dah. Kok tak tumbuh galah kenapa tak sorong bajak ke batu patah tungkik bersilakan tak kama menggebai lai. Evaluasi diri kita. Walaupun itu pertengkaran suami istri. Ambo 19 tahun Pak menghadapi kerumitan rumah tangga suami istri ini di PT Semen Padang. 5 tahun mangke simin, 11 tahun di pabrik tukang minyak. Tapi bahasa piamannya rancak atuh oil man. Adolah jelek general service. Aduh menyampaikan saro. Iya kan? Tapi tiba di kantor telah tangke dari jatuh bos kita. Ambo jadi pembina konseling rohani. Baru berlaku ijazah masalah. Ya kan? Apalah maunya ambo sinan madu orang pakaro suami istri ko saya 19 tahun.
Ada kawan mau sulang gabo kok itu Pak Ustaz. Ada bini karyawan tu mengadu lakinya bini celai. Jam payah nawa maupun kau tak pulang lagi kau biar dia sepulang itu saja. Tetap baru nenggeling. Orang menangi, tidak ada orang kau namakui kesalahan apa. Itu pengalaman aku. Ketika istrinya ini menguraikan nan salah tu, suaminya saya. Bekola dipanggil lo suami itu, istrinya lo nan salah. Iya kan? Ini bapak, gitu. Jadi manusia ini sebagian besar sifatnya bukan mengoreksi kesalahan diri, tapi suka menyalahkan kesalahan orang. Iya kan? Mencari kesalahan orang. Ini dilarang oleh Allah. Dosonya sama aja makan bangkai. Kajian dahnya mana do tinggi. Itu kan masuk dakwah tiap hari di tengah masyarakat. Kalau dangki tadi Pak, jauhkanlah diri engkau dari dangki gitu Nabi. Akibatnya fa innal hasada, maka sesungguhnya inna itu kalimat takkid namanya dalam nahwu saraf. Maka sesungguhnya dengki itu yakulunal hasanah, memakan amal baikmu kama takulun narul khatam, sama jo kayu masih dimakan napi. Kayu masih dimakan napi Pak. Jadi baro capek, baro tu ditabaka jo tarui jadi abu ditabang angin. Lihat do jolai. Jadi berhati-hatilah kita memelihara lidah ini. Dia sumber untuk memasukkan kita ke dalam neraka. Tapi kalau lidah ini sering membaca subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, insyaallah dia akan membawa kita ke surga. Pupua baru kajian 2 cilek. Jangan menceli-celi jam sedang mau ngaji kan dah. Asa menceli jam mau membaca assalamualaikum salah. Itu tandolah panjang lah gaji itu mah. Banyak itu jamnya orang atau nyoba kuat sewali. Kadang-kadang sebagian ustaz tak mengerti. Jadi celi jam dah. Sudah nanti kau berhenti lah. Sebab ke tanah abang lo balik. Ya macet. Iya kan? Ibu-ibu, bapak-bapak, para jemaah yang terhormat yang saya muliakan. Nan ketiga, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan engkau perbincangkan aib setengah temanmu kepada setengah yang lain. Inyo yo baik Ustaz, iyo na nyo baik ditutui. Jadi cerituan. Ya kan? Supaya aib awak ditutui Allah di akhirat nanti. Ya kan? Kalau di dunia kau Pak, aib awak tu lokal. Kira-kira orang dapat aib di Baso di Kampung Ambo, lain tahu apa di Cipulir. Enggak kan? Begitu je. Ada aib awak siko enggak tahu orang piaman di kampung. Ya kan? Tapi nanti kalau Allah membukakan aib, itu sinyalnya tidak pernah hilang. Tidak sama je sinyal di dunia kan. Di blok B saya duduk tu, hilang sinyal. Bagus nyampe di blok A je. Tenabang di Kota Gadang. Anda ada sinyal awak di masjid Thailand. Sebab gedung nanti sebelah kemari tinggi dari nanti blok A itu tinggi dari blok B. Kalau sinyal Allah nanti tidak pernah hilang, dikabarkan kepada seluruh umat ini. Tidak bawa kalau aib awak di muka Allah dia kira, mangko tutuilah aib kau. Jangan dibuka-buka. Walaupun iyo aib tu iyo kejadian, jangan dibuka. Kau ada cerita aja. Dia nak tekan tu apa? Kalau ada orang mengalih tekan tu pagi, gua aja mengalih. Ya.
Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ada raja. Raja ini memimpin masyarakat dan negaranya hebat, Pak. Ketujuh di rakyat. Cuma awak ko kan ndak sempurna, awak manusia biasa. Kalamahannya raja tu, nyo suko membuka-buka aib raja negara lain. Inyo sama raja kok. Tapi nyo punya anak buah yang bijaksana. Namanya Luqmanul Hakim. Ada dalam Quran nama sure Luqman. Kecil Luqman. Apa coba acara majanya? Kalau raja ko ke diajar sama jo menantang matahari mato nan kapadian. Manapiak mato padang tangan nan kaluko. Baca ron. Tapi ada sipek raja ko narancak ditiru kok liamut. Ada. Inyo suko berhemat hidup. Kalau lah sudahnya bininya membuat sambal, tu ndak pernah nyo makan, nyo cium dah. Ala masuk aromanya tu nyo suak nasi. Kok tertiru dah itu kan tak kadang nak biaya hidup itu. Tapi basalahan mana kikirnya kan. Suatu kali dapat akal tabi pikiran surui pengana kena nelok. Nyo imbo si Luqman do. Man, yo Pak, marilah, mailah. Nala datang Luqman. Man, kok meninggal Pak Man? Tu menyumpah lidah jo gigi kok Pak. Baru itu apa ndak pernah makan lama. Jadi apa kenapa? Biarlah Pak makan sambal man. Mereka jadi rahsian Pak dalam kubur. Ang buat sambal yang paling lama ya man. Agak dibuat Pak. Bali bahannya lidah jo hati kalio. Si Luqman kosan yang membuat kalio. Orang sedang zikir terpengaruh. Lama sak gulai kalionya tu ada orang zikir di surau dekat rumahnya tu. Orang dah jalan, kalau konsentrasi nah orang tu zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Babaun kalio si Luqman ko itu ke orang tu zikir. La ilaha illallah. La ilaha. Lima orang mengalio ko arumbana katanya zikir lo dia. La ilaha. Rurui bulu idang ni. Kalau mado itu zikir dia ada manfaat. Rancak lunak sedalam hati. Ya kan? Liyo tak payah lah mengeleng. Ya kan? Nyo tanak di si Luqman ko bare solok sokan anak daro. Nyo basuh jo air pandan, nasi nyo kambang bunga limau, nyo buat semalado mudo jo patai, nyo katangan kalio lidah jo hati tadi. Tapi palu raja ko makan. Man, lama bana kalio lidah jo hati man. Yo lama Pak, yo. Apa catat di buku agenda Pak yo supaya Pak jangan lupa. Yo nyo catat dari raja ko. Sudah tu nyo dapat buto katarak. Ndak malihe matonyo lai. Rabun. Ya kan? Ataraga lah nyo malihe jo kalio lidah jo hati ko man ang bali sekali lai lama na de Pak. Menyasa Pak selama ko ndak makan na lama. Aku kesempatan maja Pak, mudah-mudahan tak perang kamu. Dalam hatinya, indahnya kalio di selukuman ledo Pak. Nyo abui sejo ayes pade banyak-banyak. Ya kan? Lah pada lidang gaya. Angkar ajuan dan yang mana? Indah Pak, ambo ibu ya Pak. Ndak mengarajuan apa? Apa ubahlah parangnya Pak? Membuka aib rajo lain itu apa sama rajo loh. Lidah jawati nam paling elok Pak, lidah jawati nam paling buruk. Kok elok lidah jawati santoso kampung Jonagari, kok lah rusak lidah jawati binaso kampung Jonagari. Tagak rumah karena sandi, rusak sandi rumah binaso. Elok kampung karena budi, rusak budi kampung binaso. Dek lidah bisa bau buang kasih sayang. Dek lidah bisa putus silaturahmi. Kaum muslimin telah terlanjur kami mengerajuan itu Bapak Ustaz, kami orang balai macam
Orang pasar aku kan disebut jadi orang balai. Lah telonsong kami. Apa akan alun mati lah? Ada orang ingin mati gini tak? Asa alun mati kok lah telonsong mangarajuan nanti kau tu. Tobat kembali. Sase awak di ujung jalan babalik ke Bangka. Ambo ke Patanggo Pak diundang mengaji Kalambe. Ada orang Lambe. Mana ya? Kicembo Pariaman kok nan si Kapak Jati Pedusunan, ya kan? Itu kan data aja. Kapai ke sungai Gainggiang kok ado lo jurang kan? Katonyo batehnya meninjau sel. Ya kan? Ini bapak-bapak ini. Ya kan? Jadi tanya to di Pariaman ado jo jurang. Ado jo ta. Kicembo dulu ndek pai ke si Kapak ke Pedusunan ke Jati. Nah, itu kan data deh. Ya kan? Ke Musaji Nurul Bahri dekat stasiun kereta api. Jadi panjang berjalan, banyak dicari, lama duit banyak dirasai. Walaupun begitu, kita terlanjur mengerajukan tadi, cepatlah kembali bertaubat kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Allah itu penerima taubat dan penyayang. Itulah tausiah kita, ibu-ibu dan bapak-bapak. Kata beliau, bapak pengurus tadi, kalau ikut zuhur Ustaz atau hari Jumaat tu panuh sampai keluar. Ya kan? Bagaimana kau bisa begitu? Ya ada orang yang salat sekali seminggu. Panuh hari Jumaat itu. Hari ayo naramina. Sebab ada yang sekali setahun perak siang kalam yang nyelatan sajadah di muka. Kezaruannya baru tu tiba kawan jelek. Kezaruannya lah usang. Awak sama membeli seribu aku lah usang kezaruan je. Di orang ko yang pakai tiap harinya sekali riayo. Itu baru. Tapi mudah-mudahan tak begitu. Hari Jumat ada salat berjamaah yang diiringi dengan khutbah. Maka ramailah surau kita ini. Bapak Ibu yang tinggal di sini, yang berusaha di sini, mudah-mudahan masjid yang asri ini tentu saja infak dari bapak-bapak dan ibu-ibu orang pasar. Untuk itu semoga Allah menerima infak bapak ini, diterima oleh Allah menjadi amal saleh dan diganti dengan yang terbaik dari yang kita infakkan. Amin. Bapak-bapak kaum muslimin, para jemaah, kata beliau tadi lai bisa awak diskusi Pak Ustaz. Kan karena kapai ke Tanah Abang bawa lihat kok macet begitu. Ya, kalau ada nan salah Pak, ambo minta maaf ya. Ambo doaan galeh Pak lancar saya. Ya. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah rezeki yang halal, umur yang berkah. Walaupun talamak di Cipulir, pi jan lupa je salah laut. Dia ulah lama tempe je tahu, asal laut lupa je. Arti mana jantingga na kampung Karui sekali-sekali pulang jo. Ya kan kali pulang ya. Lai patang ko PKDP rapi seluruh Indonesia. Ada orang pulang tak? Siapalah ketuanya gini lah. Itu hebatnya orang Piaman. Mudah-mudahan di kiamat kau tak kiamat negeri ini. Amin. Tapi hati-hati Pak, Piaman tu banyak tapi lawi. Murah tsunami. Tapi kalau kita berperang elok, kita akan dihindarkan oleh Allah segala macam bala dan siksa. Salah ke manusia, ambo minta maaf. Salah ke Allah, ambo minta ampun. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bapuntun boleh cek. Di ma jalan Kagugu dake pasar Padang Luar, Sungai Tanang di Bukit Tinggi, tasabui ayahnya nyanyi. Di ma cako pintu ke masuk, sinan lo pintu ke keluar, lambo lape jamaah jati dan suci jumuko dan jani. Apa kira lalai? Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.